Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita ke bab baru untuk fisika yang kelas 12 yaitu mengenai medan magnetik. Langsung saja ya, Pak Jul ringkas mengenai rumusan yang nanti biasa akan kita gunakan di dalam permasalahan soal-soal medan magnetik. Yang pertama, Pak Jul akan ringkaskan saja. Yang pertama adalah kasus untuk kawat berarus, kawat lurus berarus. Nah, seperti ini. Itu medan magnetiknya kita bisa rumuskan sebagai B sama dengan mu 0 dikalikan kuat arus dibagi 2pi kalikan A. Seperti ini. Ini mengenai kenapa pakai 2pi, kita lihat bahwa medan magnetik pada kuat arus itu arahnya melingkar di persekitaran dari kawat penghantar tersebut. Jadi kawat penghantarnya itu sebagai pusatnya. Nah, A ini merupakan salah satu titik yang berjarak A terhadap, katakanlah ini A. Nah, ini merupakan A-nya. Panjang ini ya, itu merupakan A-nya. Sedangkan I jelas kuat arusnya ya, sedangkan mu 0-nya mu 0 itu merupakan tetapan ya, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini diingat-ingat. Kemudian yang kedua, kalau ini kawat berarus, kemudian yang kedua adalah induksi magnetik kawat melingkar yang berarus. Kalau ini kawat lurus berarus, sekarang kawat yang melingkar dia berarus. Katakanlah seperti ini. Nah, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2A. Sama saja ya, A itu adalah titiknya. Seperti itu. Titik yang nanti akan diukur terhadap yang berjarak terhadap siapa ini? Kawat melingkarnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pada solenoida. Jadi induksi magnetik pada solenoida. Ini saya tulis ya, solenoida. Solenoida itu adalah kawat yang dililit-lilitkan. Jadi bisa dikatakan kalau saya gambarkan seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, nilainya berapa? Nilainya ada dua ya untuk induksi magnetiknya. Ada yang pertama, induksi magnetik pada pusat solenoida. Pusat itu berarti di tengah-tengah ini ya. Itu nilainya adalah mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi dengan L. Sedangkan satunya adalah induksi magnetik pada ujung solenoida, yaitu mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi dengan 2L seperti ini. Ya. Jadi bedakan ini BP sama BU itu maksudnya B itu pada pusat solenoida, sedangkan yang satu itu adalah BU itu adalah induksi magnetik pada ujung solenoida. Nah, ini harap dimengerti. Kemudian yang terakhir adalah pada toroida. Jadi toroida ya, itu bisa kita berikan ilustrasi ya di sini ya. Bukan melingkar sebenarnya. Cuman ini Pak Jul mau buat kawat yang nah, seperti ini. Toroida adalah solenoida yang dibentuk seperti ini. Ya. Toroida adalah kawat solenoida yang dibentuk melingkar. Seperti itu. Nah, mengenai rumusannya, rumusan induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi 2pi dikalikan A. Seperti ini. Nah, ini merupakan rumusan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan uji pemahaman pada halaman 95 ya.
Kita mulai dari uji pemahaman yang pertama. Pada kawat penghantar yang sangat panjang di udara mengalir arus listrik sebesar 5 ampere jika titik terletak 10 cm dari kawat tersebut. Besar induksi magnetik di titik tersebut adalah, nah ini mudah saja ya, apa yang diketahui kita bisa tuliskan ya. Yang pertama adalah I sama dengan 5 ampere. Kemudian A-nya itu jelas 10 cm. 10 cm itu sama dengan 0,1 meter ya. Seperti ini. Iya kan? Kemudian kita diminta adalah induksi magnetiknya. Nah, ini kawat penghantar yang sangat panjang di udara. Berarti ini sama saja kawat lurus ya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa B sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi 2pi kalikan A. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung tuliskan mu 0-nya itu merupakan tetapan ya. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya adalah 5 dibagi 2pi dikali 0,1. Ini bisa dicoret ya, dapat 2 seperti ini. 0,1 pindah ke atas itu jadi dikalikan 10 kan. 10 ini ada 10 lagi, berarti ini 10 pangkat min 5. Ya kan? Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu. Clear, nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya yang nomor kedua. Yang nomor kedua kita bisa lihat mengenai soalnya. Oh, ini tadi. Nah, nomor yang kedua, perbandingan antara induksi magnetik pada jarak R dari suatu kawat lurus berarus listrik I dengan induksi magnetik pada pusat kawat melingkar berarus listrik I dengan jari-jari R adalah, nah ini ada dua kasus nih, perbandingan antara induksi magnetik pada jarak R dari suatu kawat lurus berarus listrik I ini yang satu kawat lurus ya, kawat lurus berarti kita bisa menuliskan sebagai BL ya, kawat lurus dulu. Kawat lurus itu diketahui A-nya sama dengan R, I-nya sama dengan I. Kemudian kalau kawat melingkar itu yang diketahui adalah pada pusat kawat melingkar berarus listrik I, I-nya tetap I ya. Kemudian R-nya melingkar, A-nya sama dengan 2A ya. Sorry kok 2A. A-nya sama dengan R juga. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menuliskan BL dengan, ini kan BL, ini BM. BM itu maksudnya induksi magnetik melingkar, kalau ini induksi magnetik lurus. Jadi kita bisa langsung tulis bentuk perbandingannya. B melingkar dibagi B lurus dibanding dengan B melingkar itu sama dengan, kita lihat kawat lurus ini rumusannya ya, mu 0 I, mu 0 dikalikan I dibagi 2pi, A-nya itu R. Kemudian yang satu lagi mu 0 I kan sama mu 0 I per 2R. Nah kan seperti ini. Maka kita bisa menuliskan mu 0 I per 2pi kali R dibagi mu 0 I per 2R seperti ini. BL per BM sama dengan mu 0 I
per 2 pi R dikali. Nah, ini kan pembagian, sama saja kali balik. Ya kan? 2R per mu 0I. Nah, ini bisa coret hilang, R-nya bisa hilang di sini sama 2 juga. Berarti tinggal 1 per pi. 1 per pi ada di situ yang B. Selanjutnya yang nomor ketiga, terdapat dua kawat lurus panjang dan sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dan 3 ampere dengan arah arus listrik yang saling berlawanan. Jika kedua kawat terpisah sejauh 20 cm, besar induksi magnetik di tengah-tengah antara kedua kawat tersebut adalah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini kuat arusnya kan saling berlawanan. Iya kan? Nah, seperti ini. Ini ke atas. Kemudian yang satunya lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian terpisah sejauh 20 cm. Nah, ini dipisahkan ini ya. Ini 20 cm. Ini 2A, 2 ampere, ini 3 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik di tengah-tengah antara kedua kawat. Nah, tengah-tengah kan katakanlah di sini titik X. Nah, ini kan otomatis 10 cm. Ini juga otomatis juga 10 cm. Iya kan? Nah, maka kita bisa menuliskan untuk ini kan sama-sama kawat penghantar. Ya, kawat lurus maksud saya. Kawat penghantar lurus. Otomatis kita pakai rumusan yang mana? Kita pakai rumusan yang ini. B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Berarti B pada titik X-nya atau di sini B-nya ya. B itu sama dengan ini katakanlah nanti B1 ya. B1 ini B2 karena induksi magnetik titik X oleh kawat penghantar 2 ampere. Kemudian B2-nya adalah induksi magnetik titik X terhadap kawat penghantar 3 ampere. Kawat lurus 3 ampere. Nah, itu karena arahnya berlawanan ya. Itu mengakibatkan operasinya adalah penjumlahan. Jadi induksi magnetik 1 ditambah induksi magnetik 2. Sedemikian hingga kita bisa tulis mu 0I 1 per 2 pi A ditambah mu 0I 2 per 2 pi ini A1 ya. Ini A2. Walaupun A1 dan A2-nya kan sama-sama 10 cm. Kan seperti itu. Nah, maka kita bisa mengeluarkan mu 02 pi-nya ya. Kita bisa keluarkan mu 02 pi 2 pi dikalikan I1 per A1 ditambah I2 per A2. Seperti ini. B sama dengan mu 0-nya kan jelas 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi dikali I1-nya. Anggap I1-nya itu adalah 2 ya. 2 per 10 kali 10 pangkat min 2 atau sama saja berapa nih? Ini 10 cm itu kan anggap saja 10 cm itu kan sama dengan 0,1 meter. Ya kan, berarti 0,1 ditambah dengan 3 per 0,1. Ya kan? Nah, ini kalau kita hitung sendiri sama saja berapa? 20 tambah 30. Ya kan? 20 tambah 30 sama dengan berapa? Sama dengan 50. Ini coret saja ini. Dapat 2. 50 kali 2 kali 50 100 berarti tetap 10 pangkat min 5. Nah, seperti itu. 10 pangkat 5 itu sama Tesla ya. 10 pangkat min 5 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Di sini juga ada. Loh, tidak ada. Oh, ada ini. 1 kali 10 pangkat min 5. Sama saja. Kemudian yang nomor keempat. Terdapat arus listrik sebesar I dan menghasilkan induksi magnetik pada salah satu ujungnya sebesar B. Jika solenoida dimampatkan dan menyebabkan panjangnya menjadi setengah kali dari semula, besar induksi magnetik di pusat solenoida adalah. Nah, ini terdapat pergeseran ya. Jadi kan ada kondisi 2 solenoida. Jadi nanti ada B1,
ada B2. Nah, di sini sama-sama ada I-nya. Ada I, kemudian ada solenoida, ada L1. Nah, seperti ini. Induksi magnetiknya itu B. Nah, seperti ini yang diketahui. Kemudian kondisi solenoida yang kedua, solenoida kedua dimanfaatkan dan menyebabkan panjangnya menjadi setengah dari semula. Berarti otomatis I-nya asumsinya kan sama ya. I-nya sama, L2 sama dengan setengah L1. Seperti ini. Gitu. Nah, maka kita bisa menuliskan B1 per B2. Ingat, ini adalah kasus solenoida. Ya. Kasus solenoida. Nah, ini ternyata tidak. Nah, yang satu pakai ujung ini. BU, yang satu pakai, yang satu nanti ini yang satu ujung ya, yang satu ujung, ini ujung, yang ini pusat. Karena apa? Karena besarnya induksi magnetik pada solenoida itu kan rumusannya ada dua, seperti halnya ini ya. Ini BP sama dengan mu 0 NI per L itu pada pusat. Kemudian yang kedua mu 0 NI per 2L itu pada ujungnya. Nah, berarti kita bisa menuliskan untuk yang B1 nya kan jelas BU ya. BU nya udah diketahui B ya. Di sini kan sudah diketahui B. Nah, berarti kita bisa menulis B per B pusat sama dengan tinggal ditulis rumusannya, bahwa ini pada ujung itu adalah mu 0 N kali I per L1 per mu 0 kali N kali I per 2L2. Nah, ini perkaranya L2 nya di sini ya. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan sebentar. Ini kan kita bisa substitusi ya sebenarnya ya, ini ya. L1 sama dengan 2L2. Benar kan? Kayak gitu. Nah, berarti kita bisa menuliskan di sini mu 0 N kali I per L1 nya saya ganti dengan 2L2 dibagi dengan mu 0 N kali I dibagi dengan 2L2. Seperti ini. Sebentar. Menyebabkan panjangnya menjadi setengah dari semula. Sebentar. Pak Jul kok jadi bingung ini? Jika solenoida dimanfaatkan dan menyebabkan panjangnya menjadi setengah dari semula. Setengah dari semula berarti kan setengah dari L1, berarti L2. Nah, ini udah benar ya. Panjangnya menjadi setengah dari semula ya. Setengah dari semulanya itu kan panjangnya L1. Ya kan? Nah, maka kita bisa menghitung, ya ini udah benar nih. Berarti sama saja B per BP itu sama dengan mu 0 dikalikan N dikalikan I per 2L2
dikalikan 2L2 per mu 0 N kalikan I, ini hilang semua, 1 ya, 1 per 1, maka sama dengan B sama dengan BP, atau induksi magnetiknya itu sama, seperti itu ya. Coba kita teliti ulang ini yang nomor keempat. Terdapat kawat solenoida yang dialiri arus listrik sebesar I dan menghasilkan induksi magnetik pada salah satu ujungnya. Oh Pak Jul kebalik ini rumusannya. Pada salah satu ujungnya itu mestinya ya Pak Jul yang kebalik. Jadi mendingan Pak Jul tulis gini aja, BU per, ini saya coret ya, tidak terpakai, BU per BP. Jadi karena B ujungnya itu adalah B, saya tulis B per BP. Pak Jul kebalik nulisnya. B ujung itu sama saja mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi 2L, terus dibagi dengan mu 0 dikalikan N dikalikan I dibagi, karena pusat ya, L seperti ini. Pusat itu berarti ini L1, ini L2. Nah, sudah ketemu ya. Nanti tinggal kita substitusikan mu 0 kalikan N dikalikan I dibagi dengan 2L1 dibagi dengan mu 0 N kalikan I dibagi L2. B per BP itu sama dengan mu 0 kalikan N kalikan I dibagi 2L1. 2L1 nya itu sama saja, L1 nya itu 2L2 ya. Berarti 2 dikalikan 2L2 dikali bagi itu sama dengan kali balik, L2 per mu 0 dikalikan N kalikan I, ini bisa hilang, L2 nya hilang, sama dengan 1/4. Otomatis kalikan silang kan, B dengan B per BP nya, BP nya kalikan 1, jadi BP sama dengan 4B. Nah, ada ya, ternyata perlu perjalanan panjang, harus pakai salah juga seperti ini. Jadi kesalahannya tadi saya B ujung itu ini sudah benar yang diketahui, cuman tadi Pak Jul itu merumuskannya salah. Ya, mestinya yang per 2L1 itu yang atas, ini malah yang bawah. Itu kesalahannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang kelima. Kawat melingkar yang terdiri atas 200 lilitan memiliki jari-jari sebesar 20 cm. Jika besar induksi magnetik di pusat kawat lingkaran tersebut adalah 8pi kali 10⁻⁵ Tesla, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut adalah, nah ini clue-nya adalah kawatnya melingkar. Jadi kita pakai induksi magnetik kawat melingkar. Nah, namun kawat melingkarnya itu ada lilitannya. Ya. Karena kawat melingkarnya ada lilitannya, kita bisa menuliskan nomor kelima ya. Kita bisa merumuskan bahwa yang diketahui terlebih dahulu N sama dengan 200, kemudian jari-jari sebesar 20 cm, itu berarti sama saja A nya 20 cm, A sama dengan 20 cm, itu sama dengan 0,2 meter. Kemudian induksi magnetiknya B sama dengan 8pi kali 10⁻⁵ Tesla. Yang ditanyakan adalah kuat arus listriknya, sedangkan rumusannya kita bisa menulis B sama dengan mu 0 dikalikan N kalikan I dibagi 2A. Nah, yang dicari adalah I-nya, otomatis rumusannya akan menjadi I sama dengan B kali 2A dibagi dengan mu 0 dikalikan N. Otomatis I 8pi kali 10⁻⁵ dikalikan 2 kali 0,2 ya, dibagi dengan mu 0 nya adalah 4pi kali 10⁻⁷ dikalikan 200 seperti ini. Nah, otomatis ini bisa dicoret, dapat 2 ya. 2-nya ini bisa dicoret di sini. Tinggal 100 ya. Maka I sama dengan, tinggal kita kalikan saja. 100 berarti berapa ini? 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya.
sama dengan benar ya 4 ya. Ini kalau 10 pangkat min 7 kalikan 100 itu kan ini hilang ya. Tinggal min 5 seperti ini. Ini bisa coret lagi dengan 10 pangkat min 5 berarti tinggal 0,4 ampere. Nah, ternyata ada 0,4 ampere. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertama kali sebagai introduction mengenai medan magnetik, khususnya bagaimana kita mengetahui berbagai macam perbedaan rumusan tentang induksi magnetik, baik pada kawat lurus, kemudian kawat melingkar, kemudian solenoida maupun pada toroida. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.